Oke, selamat pagi. Nama saya Indra. Ini merupakan video pertama untuk Aquaponik Karangan Rumah. Hari ini kita mau berbicara tentang karantina ikan. Nah, berhubung karena salah satu teman bertanya tentang itu. Kita sangat perlu kalau kita membeli ikan baru itu harus dikarantina. Tujuannya kalau seandainya ikannya itu nggak sehat, itu tidak menular ke ikan-ikan lain yang sudah ada di kolam utama kita. Nah, kalau seandainya ikan yang baru itu pun kalau sakit, itu kalau bisa disembuhkan dahulu. Jadi bersih dari penyakit sehingga ketika masuk ke sistem kita itu sudah dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai masalah apa-apa. Selain itu juga, kalau ikan kita di kolam utama kita sakit, alangkah baiknya kalau itu juga dikeluarkan, ditaruh di karantina, disembuhkan dulu sebelum dikembalikan. Dengan demikian ikan-ikan yang lain juga akan terjaga dan tidak akan mengalami sakit atau ditular penyakit. Oke? Nah, karantina itu yang paling penting menurut saya. Selain itu dipisahkan, itu juga harus dalam keadaan bersih, sehat, dan ada pengobatannya. Saya pribadi tidak menyukai memakai kimia dalam karantina. Dan saya akan menunjukkan karantina saya yang saya pakai untuk saat ini untuk 4 ekor ikan koi yang baru saya beli. Ayo ke sini. Nah, bisa dilihat karantina saya sangat simpel. Jadi yang saya pakai ini adalah satu krat ukuran 100 liter lebih, yang saat ini diisi sekitar 85 literan air. Nah, ini memang rada hijau karena ini kebetulan di bawah sinar matahari. Nah, itu nggak apa-apa kalau hijau, itu justru sesuatu yang cukup sehat untuk ikannya. Dan itu terdiri dari satu krat saja, dan kemudian ada pompa yang menaikkan airnya itu ke filter, dan filternya juga sangat simple. Ini ada Dacron yang di atas dan di bawahnya merupakan K1 yang sudah matur. Jadi ini K1 yang diambil dari biofilter yang sudah ada. Nah, K1 itu sangat baik karena K1 itu dengan jumlah yang sedikit bisa mempunyai luas area yang cukup besar. Oke. Nah, filter ini merupakan yang disebut trickling filter atau baki filter, yang dimana air yang turun membasahi filternya itu dan keluar dari sana. Selain dia menjadi filter mekanis dari filter mekanisnya ada Dacron ini, biologisnya disediakan oleh K1 tadi. Itu juga mengizinkan terjadinya oksigenisasi dari air itu sehingga masuk ke sana menambah oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Nah, itu juga ada oksigennya sendiri seperti kelihatan di sini, diberi oksigen yang sebesar-besarnya itu sehingga ikannya itu selalu dalam keadaan cukup oksigen. Nah, selain itu di dalam air ini diberikan garam sebanyak 7 ppt atau 7 gram per liter atau 7 kg per meter kubik atau 7 kg per ton air. Sama aja sih maksudnya. Nah, memang satu hal kalau diberikan seperti garam, kadang-kadang di garam Indonesia itu mengakibatkan busa. Itu mau nggak mau karena garam kita tahu sendiri cara pengerjaannya masih tradisional. Tapi itu nggak apa-apa sih, selama prosesnya berjalan dengan baik, dan ini udah berjalan seminggu lebih dan ikannya cukup sehat. Satu hal lagi yang perlu saya katakan juga, saya lebih biasanya cenderung tidak memakai heater. Jadi menurut saya itu heater untuk pemakaian di Indonesia itu tidak sesuai. Ikan koi ataupun ikan nila itu suhu optimumnya itu kalau koi yang pasti itu antara 23 sampai 25 derajat Celcius. Itu dimana dia punya kesehatan imunitasnya paling tinggi. Nah, kalau kita di sini udah 28 derajat Celcius, itu lebih dari standar. Kalau di heater lagi, saya tahu ada teman yang mengheater sampai 30-32 derajat Celcius. Itu menurut saya ikannya juga malah jadi lebih stres. Selain itu saya juga nggak memberi makan, saya puasai. Ikan koi maupun ikan nila sebenarnya bisa tahan sampai 2 minggu bahkan lebih kalau dipuasain juga. Karena dipuasain, jadi airnya itu nggak perlu diganti, dan karena nggak perlu diganti dengan sendirinya garamnya juga nggak bisa dihitung. Itu hanya membuat lebih gampang saja. Itu saja sih. Saya biasanya mengkarantina sekitar 12 hari. 14 hari, 2 minggu sampai ikannya, asal ikannya kelihatannya sehat sudah 2 minggu, saya biasanya udah siap untuk dimasukkan ke kolam utama. Terima kasih, dan tolong kalau suka dikasih jempol di bawah, tolong di subscribe dan dibunyiin loncengnya. Terima kasih.